Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 116. Hao Ren duduk, dan Zhao Yanzi berjalan keluar dari paviliun menuju kafetaria. Keempat kelas di pagi hari telah berakhir, dan para siswa dari Departemen Sekolah Menengah dan Departemen Sekolah Menengah bergegas dari gedung akademik menuju kafetaria. Dengan P.E. sebagai kelas terakhir, Zhao Yanzi turun lebih awal. Ketika dia membawa Hao Ren ke kafetaria, sambungannya masih pendek. Ambil ini dan temukan tempat duduk di sana. Zhao Yanzi melemparkan pakaian olahraganya ke Hao Ren sebelum menunjuk ke kursi di dekat jendela. Dengan pakaian olahraga lembut di tangannya, Hao Ren bisa mencium aroma sedikit di atasnya. Dia berjalan ke daerah yang ditunjuk Zhao Yanzi dan duduk untuk menunggu. Melihat sosok mungil Zhao Yanzi di barisan dengan kuncirnya membuntuti lehernya, Hao Ren memikirkan kembali apa yang sedang terjadi dan menemukan situasinya luar biasa. Kadang-kadang mereka berkelahi seperti kucing dan anjing, tetapi sekarang, dia telah menyelinap ke sekolahnya dan makan siang dengannya. Beberapa menit kemudian, dengan 2 piring perak di tangan, Zhao Yanzi berjalan mendekat dan duduk di seberang Hao Ren. Pada saat ini, siswa mulai menuangkan ke kafetaria, dan garis tiba-tiba menjadi lebih lama. Karena Hao Ren dan Zhao Yanzi tiba di kafetaria beberapa menit sebelumnya, mereka menghindari masalah. Zhao Yanzi baru saja akan mengambil sumpitnya dan makan ketika pikiran muncul di benaknya. Dia mengambil piringnya dan berjalan mengitari meja untuk duduk di samping Hao Ren bahu-membahu. "Oh, masih membutuhkan aku sebagai tamengmu." Hao Ren melihat triknya. "Karena kamu di sini, aku akan memanfaatkan kamu sepenuhnya," kata Zhao Yanzi kepadanya, semakin mendekat padanya. Para siswa di kafetaria semuanya mengenakan seragam sekolah menengah biru pucat atau seragam sekolah menengah hitam. Hao Ren yang tidak termasuk di sini langsung berdiri keluar dari keramaian. Tak lama kemudian, semua siswa telah memperhatikan orang luar yang belum cukup umur untuk menjadi guru. Di sini, makan sepotong kari ayam, memperhatikan perhatian orang-orang pada mereka, Zhao Yanzi melakukan pemanasan dengan bermain perannya. Dia menaruh sepotong ayam ke piring Hao Ren dengan intim. Hao Ren sudah banyak makan di rumahnya, dan dia belum pernah melakukan ini sebelumnya. Motifnya tentang keintiman yang tiba-tiba ini tampak jelas. Oh, Zhao Yanzi punya pacar, tidak begitu tampan, bahkan Mingye di kelas 3 lebih tampan daripada dia. Siapa pria itu? Berlemak, apakah kamu mengenalnya? Bukankah orangnya dari kelas 6 di kelas 11 mengejarnya? Kenapa tiba-tiba dia punya pacar? Apakah dia dari sekolah lain? Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Dia berasal dari SMA mana? Landak, kamu punya banyak teman. Tanyakan kepada mereka tentang dia. Karena ada 1 ton siswa di sana dan garis bergerak sangat lambat, gosip mulai menyebar. Pilihan tempat duduk Zhao Yanzi yang menghadap ke jendela memberi setiap orang pandangan yang jelas. "Paman, sekolah menengah mana yang kamu hadiri?" Sementara bahunya menyentuh Hao Ren, Zhao Yanzi bertanya padanya. Kuncirnya sedikit bergoyang, dan gumpalan rambut menggelitik leher Hao Ren. "Sekolah menengah pertama kota utara," jawab Hao Ren. "Mengerti?" Zhao Yanzi menyibukkan diri dengan makan siangnya setelah itu. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benaknya dan dia berkata, "Oh, kamu memiliki keterampilan menembak yang luar biasa. Kami akan mengadakan pertandingan bola basket minggu depan, dan aku telah berlatih setiap pagi di saat-saat terakhir." Hao Ren menoleh padanya dan bertanya, "Apakah kamu ingin datang dan menonton? Jam 7 sore hari Kamis depan. Itu tidak akan berbenturan dengan kelas kamu." "Karena itu tidak akan berbenturan dengan kelasku, aku tidak tertarik dengan itu." Hao Ren terdiam mendengar jawaban Zhao Yanzi. "Baik. Jika aku punya waktu, aku akan datang dan menonton pertandingan." Melihat kekecewaan Hao Ren, Zhao Yanzi mengalah. "Baik. Sekarang jam 7 pada hari Kamis. Bisakah kamu menemukan stadion?" tanya Hao Ren. "Lalu bagaimana? Maukah kamu menjemput aku?" Zhao Yanzi cemberut sedikit dan berkata, "Karena ini pertandingan kamu, aku akan membuat ayah dan ibu aku menontonnya bersama aku. Dan kemudian, kamu tidak perlu melakukan pekerjaan rumahmu pada hari Kamis, kan?" Hao Ren melihat triknya sekali lagi. Zhao Yanzi menusukkan ujung sumpitnya ke dada Hao Ren. Tindakannya tentu ditafsirkan sebagai keintiman di mata para siswa. Para lelaki dipenuhi dengan kecemburuan dan iri hati sementara para gadis takjub pada pertunjukan terang-terangan si Zhao Yanzi, pusat perhatian,
begitu berani sehingga dia membawa pacarnya ke sekolah. Bagaimanapun, dia adalah siswa kelas 2. Kelas pertama dan kedua dari setiap kelas adalah kelas utama di mana siswa berasal dari keluarga biasa tetapi memiliki nilai yang sangat baik. Siswa biasanya menyebut kelas-kelas ini sebagai kelas biasa. Sebagai siswa dari kelas biasa, Zhao Yanzi angkuh dan imut. Dia dikagumi oleh semua orang yang mementingkan diri sendiri. Melihat tatapan tidak ramah yang dilontarkannya, Hao Ren tahu bahwa mereka adalah pengagum Zhao Yanzi, baik secara publik maupun diam-diam. Sepertinya aku, calon Fuma, punya banyak pesaing. Anak-anak sekolah menengah dewasa ini tumbuh dengan baik, dan banyak dari mereka hampir 1,8 meter, pikir Hao Ren. Melihat kemarahan di mata para lelaki, Zhao Yanzi tidak ingin membuat masalah untuk Hao Ren. Dia menyeret Hao Ren ke atas dan berkata, "Kita sudah selesai. Ayo pergi dari sini. Ambil piring." Hao Ren meraih pakaian olahraga Zhao Yanzi dan menaruhnya di pundaknya, dan ini membangkitkan gelombang kecemburuan di antara mereka dan mengkonfirmasi dugaan tentang hubungan mereka. Setelah mereka berjalan wastafel di belakang kafetaria, Zhao Yanzi menyerahkan piringnya ke Hao Ren dan berkata, "Menurut aturan sekolah, kita harus mencuci piring-piring kita sendiri. Ini piring aku." Hao Ren melihat beberapa siswa yang telah selesai makan siang sebelumnya mencuci piring mereka di wastafel. Dengan melirik Zhao Yanzi, dia membuang sisa makanan ke dalam tong di samping wastafel sebelum membilas piring-piring. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada beberapa pasangan siswa di sekitarnya, dan anak-anak lelaki itu semua membantu para gadis mencuci piring mereka sebagai tanda kasih sayang mereka. Yah, itu sepertinya tradisi sekolah mereka yang tidak tertulis. Zhao Yanzi mengakui aku dengan membiarkan aku mencuci piringnya, pikir Hao Ren sambil mencuci. Setelah membilasnya dengan saksama, ia memasukkan piring-piring bersih ke tong lain. Kantin akan membersihkan piring-piring lagi sebelum mensterilkannya. Sekolah ingin para siswa mencuci piring mereka sendiri, sehingga mereka akan belajar cara membersihkan dan tidak akan terlalu malas. Melihat siswa sekolah menengah meninggalkan wastafel sambil berbicara dan tertawa, Hao Ren merasa seolah-olah dia kembali di masa sekolah menengahnya. Selama istirahat makan siang, area di sekitar kafetaria penuh dengan siswa, dan beberapa guru terlihat melewati tempat itu. Tidak berani melewati batas, Zhao Yanzi menyalin pasangan siswa lain dan berjalan mendekati Hao Ren alih-alih memegang tangannya. Namun, berjalan bersama di kampus konservatif ini dengan tangan bersentuhan sesekali adalah pernyataan keras tentang status mereka. Sentuhan sesekali tangan mereka memberi Hao Ren rasa godaan, tetapi dia tidak cukup berani untuk mengambil tangan Zhao Yanzi. Bagaimanapun, mereka ada di sekolahnya. Selanjutnya, Zhao Yanzi masih memanggilnya, "Paman," dan akan aneh untuk memegang tangannya di kampus. Zhao Yanzi berjalan Hao Ren ke gerbang sekolah, dan dia pikir itu adalah akhir dari tindakan mereka sebagai kekasih. Namun, Zhao Yanzi berkata, "Ini masih dini. Berjalanlah bersamaku ke toko di dekat sekolah." Sebagai sekolah setengah naik, Lingzhou Middle School membuka gerbangnya saat istirahat makan siang, dan para siswa dapat keluar dan makan di restoran terdekat. Saat ini, gerbang terbuka, dan Hao Ren berjalan dengan aliran siswa. Begitu berada di luar, dia menghela nafas lega ketika dia akhirnya keluar dari wilayah sekolah. Melirik Zhao Yanzi berjalan di sampingnya, Hao Ren mengulurkan tangan dan meraih tangannya yang halus dan lembut. Terkejut, dia berbalik untuk melihat Hao Ren, tetapi dia tidak melepaskan tangannya. Sebaliknya, dia menyeretnya ke toko kecil di sebelah sekolah. Di toko souvenir, Zhao Yanzi melihat sekeliling pernak-pernik dekoratif sambil memegang tangan Hao Ren. "Zi, apakah dia pacarmu?" Beberapa gadis di toko berjalan mendekat dan bertanya pada Zhao Yanzi dengan penuh rasa ingin tahu. "Ya," Zhao Yanzi mengkonfirmasi dugaan mereka. Gadis-gadis mengambil kesempatan untuk memeriksa Hao Ren, menatapnya dari wajahnya hingga ke kakinya dan akhirnya pada tangan mereka yang dipegang erat. "Di kelas berapa dia berada?" "Dia bukan dari sekolah kita, kan?" Seorang gadis bertanya pada Zhao Yanzi. "Dia di kelas 11, dan dia dari City Northwest High School," jawab Zhao Yanzi. Aku menyadari Hao Ren mengapa Zhao Yanzi bertanya tentang sekolah menengah mana yang dia tuju. Dia malu mendengarnya menurunkan dia dari seorang mahasiswa tahun kedua menjadi siswa kelas 11. Gadis-gadis itu kembali mengalihkan pandangan mereka ke Hao Ren. Melihat ekspresinya yang malu, mereka menggoda, "Pacarmu sangat pemalu." Mereka berpikir Hao Ren malu terlihat dengan pacarnya, meskipun dia sebenarnya malu dengan kebohongan yang dia katakan tentang dia. Dia hanya pura-pura malu. Bahkan,
Dia cukup agresif ketika dia sendirian dengan aku, kata Zhao Yanzi kepada mereka. Merasa jengkel, Hao Ren mempererat cengkeramannya di tangan Zhao Yanzi sebagai peringatan. Dia terlihat kutu buku dan harus menjadi mahasiswa trimerit. Aku terkejut bahwa kamu menyukai tipe pria seperti ini, komentar seorang gadis lain. Ya, dia terlihat seperti bocah yang baik. Gadis-gadis lain setuju. Kamu ada di titik, pikir Hao Ren sambil melihat gadis-gadis yang sedang bergosip. Yah, berhentilah bergosip. Ini adalah pertama kalinya di sekolah kami, dan aku akan mengajaknya berkeliling. Zhao Yanzi melambaikan tangan kepada mereka, meskipun dia berharap gadis-gadis itu akan menyebarkan berita itu. Dengan kuncir yang bergoyang, dia melanjutkan ke kedalaman toko. Di zona tali telepon seluler, dia melepaskan tangan Hao Ren dan mulai meneliti barang-barang yang ditampilkan. Yang mana yang terlihat lebih baik? Yang ini atau yang itu? Akhirnya, dia mengambil dua tali kristal yang berbeda dan menunjukkannya kepada Hao Ren. Yang di sebelah kiri lebih ke gayamu, Hao Ren memberinya pendapat. Baik, aku akan mengambil yang ini. Senang, Zhao Yanzi mengambil talinya dan membawa Hao Ren ke pintu keluar toko. Dia berhenti di kasir. Hao Ren meliriknya selama beberapa detik, dan dia sadar bahwa dia menunggunya untuk membayar tali. Gadis serakah kecil, kamu bahkan ingin aku membayar untuk hal kecil seperti itu, pikir Hao Ren saat ia mengeluarkan dompetnya dan membayar untuk tali. Mereka kembali di trotoar yang diterangi matahari di luar toko. Ya, misimu sudah selesai. Kamu bisa pergi sekarang, menarik-narik pakaian olahraganya dari bahu Hao Ren, Zhao Yanzi melambai pergi. Melihat ketidaksetujuan di wajah Hao Ren, dia cemberut dan berkata, aku tidak berencana untuk menggunakan kamu. Kamu datang ke sini atas kehendak sendiri. Melihatnya, Hao Ren berpikir sejenak dan bertanya, aku melakukan kebaikan padamu. Tidakkah menurutmu aku pantas mendapat hadiah? Petik 2. Hadiah. Zhao Yanzi mengangkat matanya yang cerah dan bertanya, hadiah apa yang kamu inginkan? Sesuatu, Hao Ren mengedipkan matanya dan berkata, lebih baik daripada berpegangan tangan. Zhao Yanzi mengerutkan bibirnya dan menatapnya dengan jijik. Dia berkata langsung, jangan bicara dengan teka-teki. Kamu hanya ingin ciuman. Petik 2. Hao Ren terkejut bahwa gadis-gadis sekolah menengah sangat terbuka saat ini. Dia bermaksud menggodanya, tetapi Zhao Yanzi memberi isyarat padanya dan berkata, tutup matamu. Lupakan. Aku menggoda. Aku pergi sekarang, kaget, Hao Ren berbalik untuk pergi. Zhao Yanzi meraih tangannya dan berkata, tutup matamu. Dia bermaksud memaksaku. Di depan semua siswa datang dan pergi. Pikir Hao Ren. Tutup matamu. Zhao Yanzi mendesaknya lagi sebelum mencubitnya dengan keras. Hao Ren meringis kesakitan. Mengundurkan diri, Hao Ren memalingkan punggungnya ke orang yang lewat dan menutup matanya. Zhao Yanzi meletakkan tangannya di pundaknya, dan nafas ringannya menyentuh lehernya. Tutup matamu. Zhao Yanzi memperingatkan. Hao Ren batuk sedikit dan menguatkan diri untuk apapun yang dia rencanakan untuk dilakukan padanya. Merasakan jari-jarinya meraba-raba lehernya selama setengah menit, Hao Ren tidak bisa menahan mengeluh, apakah kamu sudah selesai? Berhenti mengganggu aku. Aku harus lambat dengan ini. Zhao Yanzi balas. Hao Ren batuk lagi dan berdiri di sana dengan malu. Selesai. Zhao Yanzi tiba-tiba menyatakan setelah beberapa saat. Selesai. Hao Ren bingung. Melihat kebingungannya, Zhao Yanzi memelototinya dan berteriak, kamu pikir apa yang akan aku lakukan? Aku pikir kamu akan. Sebelum dia bisa menyelesaikan, tangan kecil Zhao Yanzi mendarat di mulutnya. Tentu saja, tidak ada banyak kekuatan dalam pukulan itu. Kepalanya agak lunak, dan menggoda Hao Ren untuk menggigitnya. Zhao Yanzi menarik tinjunya dengan sedikit memerah dan berkata, aku memasang liontin di kalung kamu. Ayah aku memberikannya kepada aku, dan itu bisa meningkatkan kecepatan kultivasi kamu setidaknya 10%. Karena aku tidak menggunakannya, kamu bisa menerimanya. Hao Ren melihat ke bawah dan melihat ambar berbentuk tetesan air sebesar ibu jari yang melekat pada kalung yang diberikan Su Han padanya. Bab 117. Di mata Hao Ren, itu adalah hadiah yang lebih baik daripada berpegangan tangan. Yah, aku akan kembali ke sekolah. Jangan mengunjungi aku di sekolah di masa depan. Ini merepotkan. Melihat ekspresi bingung di wajah Hao Ren, Zhao Yanzi memarahinya dengan memerah sebelum berlari kembali ke sekolah. Menontonnya berlari di langit biru lengan pendek dan rok pendek sambil memegangi pakaian olahraga biru di tangannya, Hao Ren berpikir, ya, kulitmu lebih buruk daripada gigitanmu.
Dia menyentuh bibirnya tanpa sadar sebelum berbalik untuk menyeberang jalan dan naik bus kembali ke sekolahnya. Setelah kelas pada sore hari selesai, seluruh minggu sekolah selesai. Dia masih ingat undangan Xie Wanjun, jadi dia memanggil Xie Yujia. Kelasku sudah berakhir. Kamu di mana? Tanyanya. Aku di halte bus di luar gerbang utara. Kemarilah, suara jernih Xie Yujia datang dari telepon. Mengambil dompet dan ponselnya, Hao Ren bergegas menuju gerbang utara sekolah. Dia biasanya naik bus di pintu masuk utama, dan ini adalah kali pertamanya naik bus di gerbang utara yang juga merupakan gerbang belakang. Semua bus di gerbang utara menuju ke pusat kota. Hari ini hari Jumat, dan para siswa yang akan pulang ke rumah di pusat kota membentuk antrean panjang di halte bus. Hao Ren. Hao Ren. Xie Yujia melihatnya, dan dia melompat dan memberi isyarat kepadanya. Dipanggil oleh seorang gadis cantik, Hao Ren menemukannya dalam sorotan sebagai siswa yang sedang mengantri dalam kebosanan semua melihat ke arahnya. Dia memaksa dirinya untuk berlari mendekatinya. Berdiri di ujung barisan, Xie Yujia tampaknya baru saja tiba di halte. Hao Ren berlari dan mengambil tas punggungnya. Tidak apa-apa, aku bisa membawanya. Xie Yujia mencoba mengambil tas punggungnya. Itu berat, dan kita harus menunggu sebentar sebelum bus datang. Biarkan aku membawanya untuk kamu, kata Hao Ren, mengetahui sulit bagi seorang gadis untuk mengantri membawa ransel yang berat. Mengundurkan diri, Xie Yujia berterima kasih padanya. Dia telah menyaksikan panjat tebing Hao Ren dan tahu bahwa di bawah lapisannya yang biasa, kekuatannya luar biasa. Hao Ren terlihat lembut, tapi dia cukup gagah, menatap Hao Ren dari dekat, Xie Yujia berpikir sendiri. Antrean bergerak maju perlahan sementara bus datang dan menjemput siswa. Hao Ren menimbang tas di punggungnya dan bertanya, Presiden kelas, apa yang ada di tasmu? Ini cukup berat. Buku. Oh, Hao Ren tidak mengejar topik itu, berpikir bahwa ketua kelas sangat serius dengan studinya sehingga dia bahkan membawa buku-buku dengan rumahnya di akhir pekan. Hao Ren, kamu yang pintar. Aku tidak melihat kamu belajar sekeras itu, tetapi kamu lulus semua ujian, tiba-tiba Xie Yujia berkata. Kita semua seperti ini. Kami biasanya menjejali ujian, jawab Hao Ren santai, lalu ia menangkap dirinya sendiri. Dia tahu bahwa tidak bijaksana untuk membanggakan kebiasaan buruk mereka di depan ketua kelas, jadi dia mencoba mengubah topik, ketua kelas, kamu belajar dengan sangat keras. Apakah kamu memiliki tujuan khusus? Aku tidak punya tujuan khusus kecuali tidak ingin ketinggalan, kata Xie Yujia. Hao Ren berpikir, bagaimana mungkin kamu tertinggal? Kamu selalu menempati posisi pertama di kelas kami dalam hal nilai. Bus lain memasuki halte, dan antrean bergerak maju perlahan. Hao Ren dan Xie Yujia naik bus ini, dan mereka duduk bersebelahan. Duduk di depan mereka adalah pasangan siswa yang saling berbisik dengan kepala saling bersentuhan. Setelah bus mulai bergerak lagi, gadis itu memeluk pacarnya. Sedikit malu pada pemandangan itu, Xie Yujia menoleh untuk melihat keluar jendela. Presiden kelas, sekolah menengah mana yang kamu hadiri? Untuk mengalihkan perhatian dari pandangan canggung, Hao Ren bertanya padanya. Sekolah menengah Lingzhou. Tidak jauh dari universitas kami, Xie Yujia akhirnya menoleh untuk melihat Hao Ren dan bertanya, sekolah mana yang kamu tuju? Departemen sekolah menengah dari sekolah menengah Lingzhou. Itu berarti Xie Yujia adalah alumni Zhao Yanzi, pikir Hao Ren terkejut ketika dia menjawabnya, aku pergi ke City Northwest High School. Ini sekolah yang bagus, kata Xie Yujia. Apakah kamu pergi ke departemen sekolah tinggi sesudahnya atau apakah kamu memasukkannya langsung dari departemen sekolah menengah? Hao Ren terus bertanya. Aku pernah berada di departemen sekolah menengah, jawabnya. Kelas mana? Hao Ren mengikuti dengan pertanyaan lain. Kelas 2. Aku berada di kelas 2 selama 3 tahun, dan aku masih di kelas 2 di departemen sekolah menengah. Bahkan di universitas, aku masih di kelas 2. Aku tidak tahu apakah ini nasib aku atau hanya kebetulan, kata Xie Yujia dengan nada mengejek diri sendiri. Dia pernah berada di kelas 2 di sekolah menengah Lingzhou, yang berarti dia benar-benar teman sekolah senior Zhao Yanzi. Hao Ren ingat waktu ketika dia pergi ke sekolah untuk menghadiri pertemuan orang tua guru. Dia penasaran dengan kursi yang Xie Yujia pernah ambil, tapi akan terlalu aneh untuk bertanya padanya. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, gadis-gadis kecil yang datang untuk menontonmu berlomba di pertandingan atletik, juga dari sekolah menengah Lingzhou, kan? Aku sepertinya mengenali seragam sekolah mereka, kata Xie Yujia. Ya, aku mengajari salah satu dari mereka, kata Hao Ren. Ketika aku di sekolah menengah,
banyak siswa datang dari keluarga kaya, dan aku pikir situasinya tetap sama. Tidak heran mereka mengirim mobil untuk menjemput kamu untuk sesi les, kata Xie Yujia sambil menghela nafas. Hao Ren memikirkan pakaiannya yang sederhana dan motor bekasnya dan merasa seperti dia pasti berasal dari keluarga biasa dan telah memasuki sekolah menengah Lingzhou karena nilainya yang sangat baik. Bus melaju dengan kecepatan sedang yang menawarkan penumpangnya peluang bagus untuk menikmati pemandangan di luar jendela. Pasangan siswa yang duduk di depan Hao Ren dan Xie Yujia bosan dengan perjalanan itu. Gadis itu bersandar di lengan kekasihnya, dan mereka saling menusuk pipi dengan jari mereka sambil cekikikan tanpa henti. Merasa canggung saat melihatnya, Hao Ren memaksa dirinya untuk berbicara lagi. Presiden kelas, menurutmu aku terlihat seperti siswa SMA? Bingung dengan pertanyaan itu, Xie Yujia bersandar ke samping dan memandangnya dari atas ke bawah. Aku rasa begitu. Para siswa sekolah menengah saat ini cukup dewasa, dan aku pikir kamu bisa lulus sebagai salah satu dari mereka, katanya. Oh, Hao Ren merasa lega dan pada saat yang sama sedikit sombong. Aku masih bisa lulus sebagai siswa sekolah menengah, pikirnya. Aku tidak pernah kembali ke sekolah menengah sejak lulus. Kadang-kadang, aku benar-benar ingin kembali dan melihatnya, kata Xie Yujia tiba-tiba. Melihat kenangan di matanya, Hao Ren bertanya-tanya apakah dia punya pacar di sekolah menengah. Presiden kelas, kurasa kamu pasti salah satu siswa terbaik di sekolah menengah. Melihat Xie Yujia tersesat dalam ingatannya, Hao Ren tidak bisa membantu bertanya. Tidak semuanya. Banyak dari mereka yang lebih baik daripada aku, dan beberapa masuk Universitas Tsinghua dan Universitas Peking, Xie Yujia segera mengoreksinya. Dengan wajah secantik milikmu, Hao Ren meliriknya sebelum melanjutkan untuk bertanya, kamu pasti gadis paling populer di sekolah menengah dan sekolah menengah, kan? Yah. Xie Yujia menunduk sambil tersenyum. Kemudian, dia melihat keluar jendela, entah merasa bosan dengan topik itu atau menunjukkan ketidakpeduliannya pada judul. Bus Reyot mencapai halte lain, dan pasangan siswa yang duduk di depan mereka akhirnya turun. Hao Ren dan Xie Yujia menghela nafas lega. Bus terus bergerak maju. Hao Ren baru saja akan tertidur ketika Xie Yujia membangunkannya dengan sentuhan. Kita di sini. Ayo turun dari bus, katanya. Hao Ren berdiri dengan tergesa-gesa, dan dia mengambil ransel Xie Yujia dari tangannya dan meremas ke pintu belakang bus. Xie Yujia mengikuti Hao Ren erat-erat sambil meletakkan telapak tangannya dengan ringan di punggungnya, memberikan dirinya pengaruh dalam bus yang penuh sesak. Setelah melompat dari bus, Xie Yujia mengambil ranselnya dari Hao Ren dan bersikeras membawanya sendiri. Hao Ren melihat sekeliling dan menemukan bahwa mereka berada di area bangunan tua. Beberapa dari mereka adalah pemukiman kumuh dan pemukiman liar yang rendah. Apakah ini tempat Xie Yujia tinggal? Hao Ren sedikit terkejut. Aku perlu membeli beberapa bahan makanan. Tidak menyadari keterkejutannya, Xie Yujia memimpin Hao Ren menuju pasar makanan kecil. Pasar makanan yang berantakan adalah pasar sementara di jalan sempit antara dua deretan gubuk. Membawa ranselnya di punggungnya, Xie Yujia memilih beberapa sayuran dan membeli makanan yang dikemas. Menyaksikan Xie Yujia yang luar biasa berjalan-jalan di pasar makanan sementara yang gelap dan berlumpur, hati Hao Ren sakit untuknya. Jelas, Xie Yujia tahu cara menjaga home run, meskipun gayanya sangat berbeda dari Zhao Hongyu. Dengan makanan kotak dan sayuran di tangannya, Xie Yujia membawa Hao Ren keluar dari pasar makanan sementara yang berantakan dan menuju gubuk kecil. Sekarang, Hao Ren merasa tidak hanya patah hati dan kasihan padanya tetapi juga heran. Xie Yujia berjalan ke pintu kayu lapuk dan mengetuk. Nenek, teriaknya. Mencicit. Pintu terbuka, dan seorang wanita tua berdiri di depan mereka. Kakinya gemetar saat dia berdiri di sana. Nenek, aku membeli ini untukmu. Makanlah selagi masih hangat. Xie Yujia meletakkan makanan dikemas di tangannya sebelum mengirim pesan ke tangan keriput si tua. Aku sibuk hari ini, jadi aku akan datang untuk berbicara denganmu besok, katanya. Wanita tua itu mengangguk dengan gemetar. Melirik Hao Ren yang berdiri di samping Xie Yujia, dia tersenyum senang dan mengangkat ibu jarinya. Xie Yujia tersipu dan bergumam, Nek. Bukan itu yang kamu pikirkan. Dia membantu wanita tua itu masuk ke kamar, dan dia segera kembali dan memanggil Hao Ren. Ayo pergi, katanya. Dia adalah, tanya Hao Ren dengan heran. Dia adalah wanita tua yang bisu, dan putranya bekerja di luar kota dan jarang kembali. Dia tinggal sendirian, dan setiap kali aku pulang, aku akan membelikannya makanan di jalan. Pandangan mereka tiba-tiba terbuka setelah mereka berjalan keluar dari zona sempit yang sempit.
Melirik Xie Yujia yang sedang berjalan di sampingnya di bawah sinar matahari, Hao Ren tiba-tiba merasa seperti dia cantik di luar dan di dalam. Bab 118. Xie Yujia berjalan langkah demi langkah dengan tangan kanannya membawa bahan makanan dan tangan kiri memegang tali ranselnya. Jalan itu dibagi menjadi beberapa bagian oleh bayangan tiang-tiang utilitas, dan Hao Ren berjalan melewati bagian itu berulang-ulang seolah-olah dia menemaninya dalam perjalanannya. Tiba-tiba, pemandangan ini terasa akrab baginya. Waktu kembali ke masa kecilnya ketika dia menggambar balok-balok di tanah dan bermain hopscotch sambil memegang lengan satu sama lain. Dia melihat Xie Yujia. Dia begitu baik dan lembut seperti pengantin baru. Bersantai sedikit di bawah sinar matahari, Hao Ren merasa sulit untuk mengatakan apakah dia di masa lalu, di masa sekarang, atau di masa depan. Berjalan ke lingkungan tua, Xie Yujia membawa Hao Ren ke sebuah bangunan berdebu setelah melakukan banyak belokan. Setelah mereka sampai ke lantai 3, Xie Yujia menamparkan pintu keamanan yang gelap. Saudara, aku kembali. Buka pintunya. Bang! Pintu keamanan lusuh ditarik terbuka dengan paksa. Xie Wanjun, yang mengenakan kemeja usang, muncul seperti gunung kecil. Melihat dari ambang pintu, apartemen itu tampak cukup rapi, tetapi dekorasi adalah yang paling mendasar. Orang-orang kaya sejati seharusnya sudah pindah dari tempat tinggal yang lebih tua di lingkungan lama seperti ini. Masuk. Xie Wanjun memberi jalan bagi mereka. Kalau tidak, tidak ada yang bisa melewati saat dia berdiri di ambang pintu. Aku membeli beberapa jamur, seledri, dan beberapa kacang tanah, meletakkan kantong plastik penuh sayuran, kata Xie Yujia. Kamu tidak perlu melaporkan itu kepadaku, Xie Wanjun melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Kamu akan berpikir bahwa pembelian aku tidak baik jika aku tidak memberitahu kamu, Xie Yujia memutar matanya ke Xie Wanjun. Melihat saudara kandung berdebat dengan cinta dan sentimen, Hao Ren tidak punya kesempatan untuk berbicara. Karena itu, dia pergi mencari tempat untuk duduk. Baik, aku akan memasak hari ini. Xie Wanjun akhirnya kehilangan argumen untuk saudara perempuannya, dan dia mengambil kantong plastik dan berjalan ke dapur berminyak. Dia mengenakan sepasang celana pendek olahraga XL, dan kaki seraknya bahkan lebih tebal dari tiang beton pendek yang digunakan untuk menghentikan mobil di luar. Silakan duduk. Xie Yujia menarik kursi sebelum mengambilkan teh untuknya. Kecintaan Hao Ren terhadap Xie Yujia tumbuh ketika dia melihat betapa rajin bekerja dan berbudi luhurnya. Dia hanya melihat presiden kelas yang serius tentang segala hal di universitas. Namun, orang yang dia lihat saat ini adalah Xie Yujia dalam kehidupan nyata. Yujia, bawa dia ke kamarmu untuk istirahat. Aku akan memasak sekarang, dan itu akan menjadi terlalu berasap dan berminyak. Xie Wanjun berteriak dari dapur. Di sebuah apartemen tua seperti ini, dapur hanyalah area tanpa pintu untuk memisahkannya dari kamar lain. Akibatnya, sebagian asap memasak akan mengalir ke ruang tamu. Namun, akan terlalu panas di dapur jika pintu dipasang. Xie Yujia merasa agak kesal pada kakaknya karena meminta orang lain untuk pergi ke kamarnya dengan santai. Namun, dia tidak ingin membawa Hao Ren ke kamar tidur kakaknya yang berantakan. Karena itu, dia menarik Hao Ren ke lengan bajunya dan berkata, berminyak di sini, datang ke kamarku. Hao Ren ditarik ke kamarnya, dan dia ingin berseru pada kenyataan bahwa dia diundang ke rumah presiden kelas dan bahkan kamar tidurnya, yang merupakan sesuatu yang dia tidak pernah berpikir akan terjadi. Ada beberapa poster tua di dinding, dan selimut di tempat tidur terlipat dengan baik. Namun, ada seutas tali menggantung dari ruangan, di mana Xie Yujia adalah. Melihat mata Hao Ren bergerak ke arah itu, Xie Yujia tersipu. Dia bergegas dan mengambil barang-barang dari tali dan kemudian dengan cepat menyimpannya di laci. Dia bertindak tenang dan tenang sepanjang proses. Hao Ren batuk 2 kali, berpura-pura tidak melihat apa-apa sama sekali. Kemudian, dia berbalik untuk melihat foto-foto di bawah lapisan kaca meja. Di antara semua gambar, ada foto-foto terbaru dan juga yang lama, dan Xie Yujia ada di masing-masing. Hao Ren pergi melalui foto-foto berturut-turut. Dia melihat Xie Yujia di sekolah menengah, dan juga beberapa gambar hitam putih pingsan ketika dia di sekolah dasar. Aku tidak pernah berpikir bahwa Xie Yujia, yang selalu sangat serius di kelas, bisa sangat lucu di masa kecilnya, kata Hao Ren pada dirinya sendiri. Adapun Xie Yujia, dia perlahan berjalan ke arahnya sambil masih memerah. Itu hanya gambar masa kecilku, tidak ada yang menarik, dia mencoba menjelaskan. Menatap foto-foto itu, Hao Ren bertanya, kamu juga suka laut? Ya,
Aku sering pergi ke pantai ketika aku masih kecil, Xie Yujia menjawab sambil berdiri di samping Hao Ren dan juga melihat foto-foto. Karena dekat dengan Xie Yujia, Hao Ren dapat dengan mudah merasakan kehangatan yang datang dari lengan dan bahu Xie Yujia dengan inderanya yang luar biasa tajam. Hehe, semua orang suka pergi ke pantai ketika mereka masih kecil selama mereka lahir di East Ocean City. Merasakan rasa malu dalam suara Xie Yujia, Hao Ren berhenti menatap foto masa kecilnya. Dia memalingkan wajahnya ke arahnya dan bertanya, kamu tinggal di sini dengan saudaramu. Dan juga dengan paman dan bibiku, tetapi kamu tidak akan bertemu mereka hari ini karena mereka pergi untuk makan malam dan akan kembali terlambat, kata Xie Yujia. Jadi Xie Wanjun adalah sepupumu. Hao Ren langsung sadar. Ya. Xie Yujia mengangguk, orang tuaku tidak tinggal di East Ocean City lagi, tapi aku belajar di sini. Jadi, aku sudah tinggal di tempat ini sejak sekolah menengah. Hao Ren mengangguk. Tidak heran Xie Wanjun dan Xie Yujia tidak mirip, tetapi mereka begitu dekat satu sama lain seolah-olah mereka adalah saudara kandung yang sebenarnya. Aku suka memanggilnya saudaraku karena kami sangat dekat, tapi dia jarang tinggal di sini sejak sekolah menengah. Dia pergi ke sekolah asrama penuh waktu dan hanya kembali pada akhir pekan sesekali. Belum lagi ketika dia pergi ke universitas dan menyewa tempat sendiri, dia hampir tidak pernah kembali. Dia harus pergi ke stadion untuk pelatihan, lanjut Xie Yujia. Baiklah, itu sebabnya. Hao Ren merendahkan suaranya dan bertanya, apakah saudaramu buruk dalam belajar? Jadi bermain bola basket adalah satu-satunya pilihan kariernya. Xie Yujia menggelengkan kepalanya secara tak terduga dan menjawab, saudaraku sangat bagus di sekolah. Bahkan sekarang, dia adalah salah satu yang terbaik di antara semua siswa tahun keempat di East Ocean University. Tolong jangan berasumsi bahwa dia melakukan hal yang buruk. Dia pintar, atau aku harus mengatakan bahwa dia bahkan lebih pintar dari aku. Jika aku bingung tentang pertanyaan, dialah yang membantu aku. Hao Ren terkejut dengan jawabannya. Dia tidak berharap bahwa gorila, yang sangat mahir dalam bola basket, juga sangat baik di sekolah serta memasak. Aku tahu saudara aku bermain basket sepanjang waktu, tetapi dia sudah menerima tawaran dengan beasiswa penuh dari Universitas Stanford. Dia akan pergi ke Amerika Serikat untuk studi pascasarjana begitu dia menyelesaikan tahun keempat. Kata Xie Yujia. Hao Ren membuka mulutnya tanpa sadar dan merasa hal-hal menjadi semakin sulit dipercaya. Pria yang dikenal sebagai orang terkuat di East Ocean University itu memang luar biasa. Yujia, keluarlah untuk makan malam. Aku baru saja menyiapkan beberapa hidangan. Xie Wanjun berteriak dari dapur. Ayo pergi. Xie Yujia berjalan keluar dengan Hao Ren. Begitu Hao Ren berjalan keluar dari kamar Xie Yujia, dia melihat beberapa piring sayuran yang baru saja digoreng dan diletakkan dengan rapi di atas meja hitam. Ketika dia berbalik untuk melihat pria kekar, Xie Wanjun, sudah ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia memandangnya. Bab 119. Silahkan duduk. Minumlah juga. Mengenakan t-shirt dan celana pendek, Xie Wanjun berkata pada Hao Ren dengan lugas. Kemudian, dia mengambil sebotol bir dari sudut dan membukanya. Yujia juga bisa memilikinya. Hanya sedikit, mengambil cangkir, kata Xie Yujia dengan suara lembut. Xie Wanjun tidak ingin memaksa saudara perempuannya. Dia hanya menuangkan sedikit untuknya. Kemudian, dia mengeluarkan 2 gelas kosong dan mengisinya. Hao Ren tidak merasa nyaman menurunkan Xie Wanjun karena pria ini terlalu bersemangat, dan dia adalah saudara laki-laki Xie Yujia. Karena itu, ia mengambil cangkir itu dan menyesapnya. Aku sudah tahu hal-hal yang terjadi sebelumnya. Xie Wanjun mengangkat cangkirnya. Aku minta maaf atas kesalahpahaman sebelumnya. Hao Ren mengambil cangkirnya dan dengan ringan bertabrakan dengan Xie Wanjun. Jangan khawatir, ini bukan masalah besar. Ya, dan aku sedang berpikir. Xie Wanjun langsung ke intinya. Orang-orang idiot di tim basket selalu menyebabkan masalah, jadi aku tidak berencana untuk membiarkan mereka bermain pertandingan melawan Universitas Jinghua kali ini. Sebaliknya, aku memecat mereka sehingga mereka bisa belajar pelajaran mereka. Hao Ren merasa dia belum selesai, jadi dia menunggunya untuk melanjutkan. Seperti yang dia harapkan, Xie Wanjun terus berbicara, namun, orang-orang itu tidak memiliki spesialisasi selain bermain basket. Itu akan menjadi akhir karir mereka jika mereka tidak bisa bermain basket lagi. Karena itu, aku akan membawa mereka kembali setelah pertandingan antara Samudra Timur dan Jinghua selesai. Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Tidak menerima tanggapan dari Hao Ren, Xie Wanjun melanjutkan,
Mereka telah berjanji padaku bahwa mereka akan menjauhkan diri dari bajingan itu, Huang Suji, dan hanya berkonsentrasi bermain basket. Mereka tidak akan ikut campur dengan hal lain. Melihat betapa tulusnya pria ini, Hao Ren tidak punya alasan untuk menghentikannya. Dia menjawab, jika itu masalahnya, maka minta mereka untuk kembali. Namun, kata Hao Ren segera, Zhao Jiai harus menjadi pemain utama, itu tidak bisa berubah. Performa Zhao Jiai sejauh ini cukup bagus, tetapi apakah dia bisa menjadi pemimpin tergantung pada pertandingannya minggu depan. Xie Wanjun menyesap birnya. Kamu mungkin juga memperhatikan bahwa tinggi badannya bisa menjadi penghalang baginya. Tetapi jika dia mampu mengubah kerugian ini menjadi keuntungan, dia masih akan memiliki peluang untuk menjadi inti dari tim. Selain itu, jika dia menunjukkan karakter seorang pemimpin, aku dapat memberinya posisi kapten. Petik 2. Kata-kata Xie Wanjun pasti telah membuat pikiran Hao Ren tenang. Kunjungan hari ini tidak menjadi sia-sia hanya karena janji yang dibuat Xie Wanjun. Sambil mendengarkan diskusi mereka tentang bola basket, Xie Yujia hanya duduk di sebelah mereka dan menyeruput birnya. Tak lama, pipinya memerah di setiap sisi pipinya yang putih dan lembut. Xie Wanjun sedang menikmati makanan dan bir sambil berbicara tentang bola basket. Tiba-tiba, dia mengganti topik pembicaraan. Sekarang kita harus bicara tentang Yujia. Dia memandang Hao Ren dan berkata, aku tidak membenci kamu jika kamu ingin mengejar Yujia, tetapi ada beberapa hal yang aku ingin kamu ketahui. Xie Yujia, yang sedang makan dan menyeruput birnya, tiba-tiba mengangkat kepalanya karena terkejut. Dia bergegas untuk menyela Xie Wanjun, saudaraku. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengatakan apa-apa. Berpura-pura tidak bersalah, Xie Wanjun memandang Xie Yujia dengan naif. Ini yang kamu tidak menyebut apa-apa. Xie Yujia menggigit bibirnya dan cemberut. Hei, kaulah yang memberitahuku bahwa ada pria baik bernama Hao Ren di kelasmu, kata Xie Wanjun dengan sengaja. Wajah Xie Yujia memerah semerah apel matang. Dia menatap Xie Wanjun sejenak sebelum berbalik ke Hao Ren dan berkata, jangan dengarkan omong kosongnya. Sebaliknya, semakin dia berusaha membenarkan, semakin dia membuka diri. Xie Wanjun melanjutkan, jangan katakan padaku bahwa kamu belum melupakan yang dari masa lalu. Saudara, kamu sudah keterlaluan. Xie Yujia berdiri tiba-tiba, menyeret Hao Ren dari kursinya, membuka pintu keamanan, dan bergegas keluar. Yujia, teriak Xie Wanjun dari kamar. Kamu bisa minum sendiri. Menyeret Hao Ren ke tangga, Xie Yujia membanting pintu keamanan dengan keras. Hao Ren tidak berpikir hal-hal akan berakhir seperti ini. Xie Yujia benar-benar marah. Berjalan keluar dari gedung, Xie Yujia perlahan menjadi tenang. Dia berbalik ke Hao Ren dan bertanya, kamu tidak melupakan apapun di sana, kan? Tidak. Hao Ren menggelengkan kepalanya sebelum menatap apartemen, apakah boleh seperti ini? Dia minum terlalu banyak. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Xie Yujia berkata dengan marah. Setelah itu, Xie Yujia memandang ke langit dan berkata, sudah larut, mungkin kamu harus pulang sekarang. Aku bisa mengantarmu ke halte bus. Petik 2. Oke. Hao Ren mengangguk. Karena itu, Xie Yujia berjalan keluar dari lingkungan lama bersamanya. Menghadapi matahari terbenam yang cerah, mereka menuju ke halte bus. Selama berjalan, Xie Yujia tiba-tiba cemberut dan berkata, tolong jangan menganggap apa yang dikatakan saudara aku hari ini dengan serius. Kami adalah teman sekelas, dan kami juga menjadi teman baik baru-baru ini. Dia meremehkan hubungan kami. Selain itu, aku mungkin terlalu ceroboh karena aku sudah terlalu lama tinggal dengan kakak aku. Jadi tolong jangan salah. Ya, aku tahu, jawab Hao Ren sambil berjalan dan melihat ujung sepatunya sendiri. Jujur denganmu, aku sudah punya seseorang yang aku suka, kata Xie Yujia tiba-tiba setelah berpikir sejenak. Langkah Hao Ren berhenti sejenak. Kalimat, aku sudah memiliki seseorang yang aku suka, telah memukul hatinya dengan sangat keras. Tapi kurasa itu hanya cinta tak berbalas. Maukah kamu menertawakan aku? Xie Yujia bertanya. Hehe, orang yang disukai ketua kelas, apakah dia sangat brilian? Tanya Hao Ren. Ya, dia tidak lagi di East Ocean City, tapi aku percaya dia akan kembali di masa depan, kata Xie Yujia. Alasan Xie Yujia belajar sangat keras mungkin untuk mengikuti orang yang dia sukai, tanya Hao Ren. Percakapan berhenti tiba-tiba. Hao Ren tidak bertanya tentang hal lain, dan Xie Yujia juga tidak mengatakan apa-apa. Segera, Xie Yujia menyaksikan Hao Ren naik bus. Kemudian, dia melambai padanya dan pergi. Hao Ren,
yang sedang duduk di bas dan menatap bayangan kesepian Xie Yujia, tiba-tiba merasa agak kesal. Xie Yujia sedang menunggu pria itu. Itulah sebabnya dia sangat pekerja keras dan tidak tertarik pada hubungan sebelum tahun ketiga. Petik 2. Bas melaju perlahan. Hao Ren bersandar ke jendela bas dan tertidur tanpa sadar. Dia berjalan ke kamarnya dan pergi tidur segera setelah dia kembali ke rumahnya di pantai. Pada akhir pekan, ia menyewa seseorang untuk memasang stan basket sederhana di halaman belakang, dan ia menghabiskan seluruh energinya bermain basket. Apakah Ren baik-baik saja? Dia telah bermain basket sangat keras akhir-akhir ini. Nenek bertanya pada Yue yang dengan penuh perhatian ketika mereka melihat halaman belakang dari kamar di lantai 2. Jangan khawatir. Akan ada pertandingan bola basket minggu depan, dan itulah sebabnya dia berlatih sangat keras, jawab Yue yang dengan senyum di wajahnya. Aku tidak tahu bahwa Ren kami tahu cara bermain basket, nenek mulai tersenyum. Bisakah aku menonton pertandingan basket minggu depan? Bu, kamu tidak tahu apa-apa tentang bola basket. Siapa yang bilang? Setidaknya aku tahu kapan skor Ren. Kata nenek dengan keras kepala. Baik, aku akan membawamu ke pertandingan minggu depan, Yue yang tidak punya pilihan lain selain mengangguk setuju. Nenek adalah bos keluarga. Tak seorang pun akan menentang keinginannya. Waktu berlalu dengan cepat. Segera, itu hari Senin lagi. Hao Ren dibawa ke universitas oleh Yue yang sambil membawa sekantong besar makanan ringan yang disiapkan oleh neneknya. Ren, pertandingannya adalah pada Kamis malam, kan? Tanya Yue yang saat dia sedang mengemudi. Ya, itu dimulai pukul 7. Kamu yakin ingin datang? Tanya Hao Ren. Bukan hanya aku, tetapi juga nenekmu. Selain itu, aku menelepon ayahmu kemarin dan memberinya perintah terakhir. Karena itu, ia akan kembali lebih awal untuk menonton pertandingan kamu dengan kami, kata Yue Yang. Dalam pikiran Hao Ren, dia bertanya-tanya apakah dia mungkin telah menyeret terlalu banyak orang ke pertandingan karena dia bahkan bukan pemain utama. Namun, ia harus bermain keras dan serius dalam pertandingan itu karena bahkan neneknya yang tidak tahu apa-apa tentang bola basket datang untuk menontonnya bermain. Kamu harus pergi ke rumah Zi untuk membantunya mengerjakan PR malam ini, bukan? Tanya Yue Yang lagi. Ya, ada apa? Tidak ada yang benar-benar, hanya saja nenekmu sangat merindukan Zi, dan dia ingin mengundang keluarganya untuk makan malam, Yue Yang menjelaskan. Oke, aku akan berusaha. Hao Ren mengangguk. Hao Ren tahu bahwa neneknya selalu ingin memiliki cucu perempuan yang cantik, dan penampilan Zi membuat keinginannya menjadi kenyataan. Mengenai keinginan yang lebih besar yang dimiliki nenek, itu mungkin juga. Baru pukul 6 ketika dia sampai di universitas. Masih ada waktu bagi Yue Yang untuk kembali bekerja. Hao Ren berjalan melalui area asrama selatan di luar kampus sambil membawa sekantong besar makanan ringan. Kemudian, dia berjalan menuju gedung asrama 07. Zes. Telepon di sakunya mulai bergetar. Siapa yang menelepon sepagi ini? Pikirnya. Hao Ren mengeluarkan telepon dan melihat nomor ayahnya di layar. Halo. Hao Ren mengangkat telepon, bertanya-tanya mengapa ayahnya menelepon sejak dia berada di Amerika Serikat untuk konferensi saat ini. Tapi setelah mencari tahu perbedaan waktu, Hao Ren menyadari bahwa itu mungkin senja di sana. Ren. Suara Hao Zonghua penuh kegembiraan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, dia hanya akan memiliki suara seperti ini ketika dia baru saja melakukan terobosan pada penelitian ilmiah yang sulit. Tebak siapa yang aku temui hari ini? Dari sisi lain telepon, Hao Zonghua bertanya dengan penuh semangat. Siapa? Tanya Hao Ren dengan lesu. Ayah Little Wortel. Apakah kamu masih ingat Little Wortel? Hao Zonghua sangat gembira. Oh, itu dia. Hao Ren menjadi tertarik. Bagaimana kabar paman? Dia memulai pabrik di Amerika. Dia biasanya sangat sibuk, tetapi aku mendengar bahwa dia dapat menghasilkan lebih dari $300.000 per tahun. Dia cukup kaya, kata Hao Zonghua. Lalu, bagaimana Little Wortel? Dia seharusnya belajar di universitas di sana, kan? Tanya Hao Ren. Dia cukup bersemangat dalam benaknya. Lagi pula, dia adalah gadis kecil yang menghabiskan banyak waktu dengannya di masa kecilnya. Meskipun dia hanya memiliki kesan samar tentangnya, mereka masih memiliki persahabatan yang baik. Kita seumuran, jadi dia pasti sudah tumbuh dari seorang gadis kecil menjadi seorang wanita sekarang. Apakah dia masih secantik sebelumnya dan ingin menangis seperti sebelumnya? Pikir Hao Ren. Aku akan memberitahumu. Hao Zonghua terus berbicara dengan penuh semangat,
ternyata wortel kecil masih di Cina dan juga belajar di Universitas Samudra Timur. Ah, Hao Ren terkejut. Little Wortel tidak pergi ke luar negeri dan teman sekolahku. Itu karena ketika mereka pindah ke luar negeri, orang tuanya mendapati bahwa lingkungan belajar di Amerika terlalu kasual, dan mereka lebih menyukai gaya pendidikan di Tiongkok. Karena itu, mereka mengirimnya kembali. Lupakan. Aku tidak akan membuang waktu di sini. Bagaimana kalau kamu mencari Little Wortel karena kamu berdua belajar di East Ocean University? Siapa namanya? Tanya Hao Ren juga bersemangat. Dia hanya ingat julukan Little Wortel sejak masa kecilnya tetapi tidak pernah tahu nama aslinya. Bahkan Hao Zonghua begitu terbiasa memanggilnya Little Wortel sehingga dia lupa nama aslinya. Bisa menyenangkan untuk bertemu teman lama dari masa lalu. Tidak yakin seperti apa Little Wortel sekarang, pikir Hao Ren. Namanya, Xie Yujia. Suara Hao Zonghua menggema melalui telepon saat dia berada di sisi lain samudera. Bab 120. Patah. Tas penuh camilan jatuh ke tanah. Siapa namanya? Tanya Hao Ren lagi. Xie Yujia. Dia adalah satu-satunya anak perempuan paman Xie kamu, dan dia berharap sekali kamu menghubunginya, kalian dapat saling menjaga di universitas. Baiklah, baiklah. Aku masih memiliki beberapa hal untuk dikerjakan. Kamu dapat menemukan cara untuk berhubungan dengannya karena itu tidak akan sulit sekarang karena kamu tahu namanya. Ketika dia selesai, Hao Zonghua menutup telepon. Hao Ren masih berdiri di tempat yang sama, memegang teleponnya, linglung. Apakah kamu bercanda pada aku, Tuhan? Presiden kelas adalah kekasih masa kecilku. Pada saat ini, Hao Ren merasa seperti dia dilemparkan ke dalam air dan ditarik keluar lagi dan lagi. Dengan demikian, Hao Ren telah berdiri diam dan membiarkan angin dingin bertiup ke arahnya selama beberapa menit. Kemudian, dia tiba-tiba memanggil nomor wakil kepala sekolah Luking. Oh, ini kamu, Gong Si Hao. Untuk apa kamu memanggil aku? Suara Luking terdengar dari telepon. Kepala sekolah Lu, kamu mungkin memiliki file semua siswa di universitas. Bisakah kamu membantu aku mencari berapa banyak gadis di universitas yang bernama Xie Yujia? Tanya Hao Ren di telepon. Dia berpikir sejenak lalu menambahkan, tolong juga cari nama dengan suara yang sama tetapi karakter yang berbeda. Suaranya mulai bergetar. Apakah kamu terburu-buru? Aku belum di universitas, tanya Luking. Jangan terburu-buru, tapi tolong beritahu aku setelah kamu mendapatkan hasilnya, terima kasih banyak. Baik, aku akan mencarinya untukmu begitu aku sampai di sekolah. Selain itu, aku mendengar bahwa Gong Si Hao telah berhasil maju ke tingkat ketiga dari gulungan konsentrasi roh. Tanya Luking. Ya, itu beberapa hari yang lalu. Tolong bantu aku dengan pencarian nama. Hao Ren menutup telepon. Dia begitu linglung sehingga dia menutup telepon segera setelah dia menyelesaikan permintaannya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Luking masih berusaha berbicara dengannya di telepon. Menutup telepon di wakil kepala sekolah. Hao Ren benar-benar punya nyali. Setelah mengambil makanan ringan dari tanah, Hao Ren berjalan ke gedung asrama dan mulai memanjat. Segera, dia pergi ke kamar 302 dengan bingung. Zhao Jiayi sudah meninggalkan asrama untuk berlatih basket. Zhou Liren dan Cao Ronghua masih tidur, tetapi mereka langsung bangun dan mulai mengambil makanan ringan Hao Ren segera setelah mereka menyadari bahwa dia sudah kembali. Ren, kenapa kamu terlihat sangat membosankan? Apa yang terjadi? Akan melalui perpisahan. Melihat Hao Ren duduk di kursi dan menatap kosong keluar, Zhou Liren bertanya setelah mengambil beberapa kantong keripik. Tidak ada. Hao Ren melambaikan tangannya dengan kosong. Oke, aku akan menyikat gigiku sekarang. Nanti, kita akan pergi ke kelas bersama. Zhou Liren menatap Hao Ren dengan prihatin sebelum mengambil sikat gigi dan wastafel. Setengah jam kemudian, Hao Ren pergi ke kafetaria untuk sarapan bersama Zhou Liren dan Cao Ronghua. Kemudian, mereka pergi ke kelas bersama. Pada saat ini, hampir setengah dari siswa sudah menunggu kelas untuk memulai dan mengobrol satu sama lain. Hao Ren memperhatikan bahwa Xie Yujia ada di kelas juga, duduk di baris kedua dan berbicara dengan para gadis di sekitarnya. Xie Yujia menghindari kontak mata dengan Hao Ren ketika dia melihatnya masuk. Dia mungkin merasa canggung karena percakapan yang mereka lakukan pada hari Jumat karena mengungkapkan rahasianya, atau mungkin dia berusaha menjaga jarak dari Hao Ren karena mereka terlalu dekat satu sama lain baru-baru ini dan dia tidak ingin siswa lain bergosip tentang mereka. Hao Ren tertegun sejenak ketika dia melihat Xie Yujia. Kemudian, dia menemukan tempat duduk di belakang dan duduk. Setelah itu,
Zhao Jiayi datang ke kelas berkeringat. Dia memperhatikan ekspresi kosong Hao Ren dan merasa ada sesuatu yang salah. Ren, apakah kamu menderita putus cinta? Dia memandang Xie Yujia, yang duduk di depan, dengan sengaja saat dia mengatakan ini. Apakah Hao Ren akhirnya memiliki dorongan untuk mengekspresikan kekagumannya terhadap Xie Yujia tetapi ditolak? Pikirnya. Zes. Telepon Hao Ren mulai bergetar. Dia meraih teleponnya langsung dan melihat nomor Luking, jadi dia buru-buru mengangkatnya. Aku baru saja datang ke universitas dan mencarinya. Di antara semua siswa di universitas. Tidak masalah apakah itu pengucapan dan karakter yang sama atau pengucapan yang sama tetapi karakter yang berbeda, hanya ada satu siswa bernama Xie Yujia, yang merupakan presiden kelas kamu. Namun, ada Xie Yujia yang lulus 3 tahun lalu, tetapi hanya pengucapannya yang sama, kata Luking melalui telepon. Oke, terima kasih banyak, kata Hao Ren. Dia tidak punya hal lain untuk dikatakan selain itu. Ada hal lain yang ingin aku sebutkan, yaitu Luking akan melanjutkan telepon, tapi Hao Ren sudah meletakkan teleponnya dengan kosong dan meletakkannya dengan nyaman. Dia adalah orang pertama dalam sejarah yang menutup telepon wakil kepala sekolah 2 kali sehari. Xie Yujia adalah wortel kecil. Apakah dia wortel kecil dalam ingatan samarku yang menarik di sudut bajuku, memiliki ingus tergantung di hidungnya, dan mengikutiku dengan kaki telanjangnya. Gadis kecil yang dulu susah dihilangkan kini berubah menjadi gadis cantik. Selusin tahun tampaknya berlalu terlalu cepat. Hao Ren merasa seperti panggilan, saudara tua kecil, masih terngiang di telinganya. Melihat Xie Yujia, yang memiliki kulit sangat halus dan duduk di barisan depan dengan hati-hati mendengarkan sambil mencatat, Hao Ren merasa tidak mungkin untuk mencocokkannya dengan gadis kecil di ingatannya yang kabur. Cao Ronghua mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya di depan mata Hao Ren ketika dia melihat Hao Ren begitu keluar dari itu. Tidak sampai saat itu Hao Ren kembali ke akal sehatnya dan mendesah lega. Apakah kamu menjadi bodoh? Cao Ronghua bertanya padanya. Tidak ada. Meskipun Hao Ren mengatakan itu, dia tidak bisa menenangkan diri. Dia memiliki kesan yang baik tentang Xie Yujia sejak dia mulai kuliah. Dia telah menatapnya diam-diam beberapa kali selama kelas, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa mereka adalah teman lama lebih dari 10 tahun yang lalu. Haruskah aku memberitahunya tentang hal itu? Pikiran itu muncul dalam pikiran Hao Ren. Setelah memikirkannya berulang-ulang, Hao Ren menahan pikiran itu. Xie Yujia sudah memiliki seseorang yang disukainya dan sedang menunggunya. Juga, orang itu mungkin adalah salah satu siswa terbaik dari sekolah menengah atau sekolah menengahnya. Pikirnya, apa gunanya mengatakan kepadanya tentang hal itu jika tidak ada makna di balik itu. Petik 2. Hao Ren menemukan bahwa gelang gunung Tai di pergelangan tangannya semakin berat saat dia memikirkan hal ini. Oleh karena itu, dia hanya meletakkan kepalanya di atas meja dan mencoba menenangkan dirinya ketika dia mulai mempraktikkan gulir konsentrasi roh. Denatur Essence membersihkan tubuh Hao Ren sementara itu beredar, dan ini membantu memurnikan tubuh dan emosinya lebih jauh. Ember hangat di kalungnya juga telah meningkatkan komunikasi yang dimiliki Hao Ren dengan langit dan bumi, sehingga gulir konsentrasi roh telah berjalan dengan lebih halus. Dengan pulihnya suasana hatinya, gelang gunung Tai secara bertahap semakin ringan, dan Hao Ren bisa merasakan bahwa ruang di sekitarnya semakin dekat dengannya. Ember yang diberikan Zi kepada aku benar-benar membantu mempercepat kultivasi aku. Hao Ren menghentikan gulir konsentrasi rohnya dan bertanya-tanya. Dia melihat Zhao Jiayi dan yang lainnya di sampingnya. Mereka semua meletakkan kepala mereka di atas meja dan mengeluarkan air liur. Dia melihat Xie Yujia lagi. Dia masih hati-hati mendengarkan dan mencatat. Yang disebut kekasih masa kecil bukanlah masalah besar. Maju ketingkatkan adalah hal yang paling penting saat ini. Hao Ren memandang kembali ke tangannya, merasa kulitnya memang semakin halus. Namun, gelang gunung Tai masih sangat tergantung di pergelangan tangannya, mengingatkannya bahwa dia masih menjadi tawanan Suhan. Kedua gelang gunung Tai ini memaksaku untuk terus menjalankan gulir konsentrasi roh sehingga aku bisa menahan beratnya. Mereka entah bagaimana juga mempercepat proses kultivasi aku. Begitu dia menggunakan Nature Essence lebih banyak, kedua gelang gunung Tai segera merasakannya dan mulai menambah berat badan mereka secara instan. Mereka adalah harta dharma nyata. Hao Ren mengejek dirinya sendiri secara diam-diam. Ting, ting, ting. Bel berbunyi, menunjukkan akhir kelas. Zhao Jiayi dan dua pria lainnya mengguncang tubuh mereka dan bangun dengan tiba-tiba. Ayo pergi, ayo pergi. Mereka berjalan keluar dari kelas dengan Hao Ren sambil saling mendorong.
Xie Yujia mengepak barang-barangnya dan berjalan di belakang Hao Ren. Saat Hao Ren berjalan keluar dari pintu sambil didorong oleh Zhao Jiai, dia tiba-tiba melihat dua gadis cantik, yang mengenakan gaun Cina kuno, berdiri dengan hormat di pintu seolah-olah mereka baru saja keluar dari sebuah lukisan. Juru selamat, teriak mereka serempak. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.